Sabtu 22 Februari 2025. Rombongan mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda mendatangi beberapa situs sejarah di Kota Juang, yaitu Gunung Selendang di Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, merupakan sebuah situs sejarah dan budaya yang penting. Gunung Selendang memiliki sejarah yang terkait dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1949, gunung ini menjadi salah satu basis perjuangan pejuang kemerdekaan Indonesia melawan penjajah Belanda. Kemudian rombongan melanjutkan ke situs berikutnya, yaitu sejarah mencatat sekian banyak perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah, di antaranya di Kalimantan Timur, tepatnya di Sanga-Sanga yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kukar juga memiliki peristiwa heroik dalam menegakkan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peristiwa heroik di Sanga-Sanga itu dikenal dengan peristiwa Merah Putih 27 Januari, yang selalu diperingati setiap tahun. Kota Sanga-Sanga berhasil dikuasai pejuang, ditandai dengan diturunkannya bendera Belanda di Sanga Muara oleh Lahasan. Bendera Belanda yang terdiri 3 warna yakni merah, putih, dan biru ini, kemudian dirobek warna birunya, dan dinaikkan kembali bendera yang tinggal berwarna merah putih dengan upacara yang dihadiri para pejuang dan seluruh masyarakat dengan teriakan "Merdeka!". Peristiwa tersebut tentu saja meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi warga Sanga-Sanga, terlebih para pelaku Rombongan pun melanjutkan, kembali ke museum dan penjara zaman Belanda. Di sini mereka diceritakan soal kapal yang ada di Museum Sanga-Sanga. Kapal yang dipamerkan di Museum Sanga-Sanga adalah kapal perang Belanda yang digunakan selama Perang Dunia II. Kapal ini awalnya dibuat di Belanda pada tahun 1930-an dan digunakan oleh Angkatan Laut Belanda untuk patroli dan pertempuran. Selama Perang Dunia II, kapal ini digunakan oleh Belanda untuk melawan Jepang. Namun setelah Jepang menyerbu Indonesia, kapal ini jatuh ke tangan Jepang dan digunakan oleh mereka untuk keperluan perang. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, kapal ini ditinggalkan di perairan Sanga-Sanga. Pada tahun 1970-an, kapal ini ditemukan oleh nelayan setempat dan kemudian dibawa ke darat untuk dipamerkan di Museum Sanga-Sanga. Saat ini, kapal ini menjadi salah satu koleksi utama di Museum Sanga-Sanga dan menjadi saksi bisu sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Dengan demikian, kapal di Museum Sanga-Sanga bukan hanya sekedar koleksi museum, tetapi juga menjadi simbol perjuangan bangsa Indonesia dan sejarah yang tidak boleh dilupakan. Lanjut ke penjara Belanda. Penjara Belanda di Sanga-Sanga dibangun pada awal abad ke-20 ketika Belanda masih menjajah Indonesia. Penjara ini digunakan untuk memenjarakan para pejuang kemerdekaan Indonesia yang berjuang melawan penjajahan Belanda. Kondisi penjara sangat buruk dan tidak manusiawi. Tahanan di penjara dalam ruangan yang sempit dan gelap, tanpa fasilitas yang memadai. Mereka dipaksa untuk bekerja keras dan disiksa secara fisik dan psikologis. Banyak tahanan yang meninggal dalam penjara akibat penyiksaan, kelaparan, dan penyakit.
Penjara ini menjadi simbol kekejaman dan penindasan yang dilakukan oleh Belanda terhadap rakyat Indonesia. Demikian cerita singkat ini tentang situs-situs yang ada di kota Juang Sanga-Sanga. Kalau ada salah dalam cerita ini, kami mohon maaf dan salam pengiat budaya asli Kalimantan.